Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizaluddin, peserta PPG BIT 1 UIN Mataram, guru mata pelajaran fikih dari Satuan Pendidikan MTS Asopa Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap bersalam. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa. Berdoa sebelum belajar dimulai. Sebelum belajar kita diabsen dulu kehadiran seperti biasa. Haji Fajar Mubarok, Ali Patrunada, Dira Pratama, Fahri Haris, Irfan Rizki, Muhammad Fitri Iskandar, Muhammad Farhan, Muhammad Ilham, selanjutnya Muhammad Fadli Nugraha, Muhammad Raki, Muhammad Rizki Saputra, Muhammad Yusuf, Muhammad Rizki, Nanda Suryatna, Naufal, Jarmar Diansa, Raki Andres, keterangannya apa izin Pak? Revan Alvaro, Ridwan Arifin, Rina, Serbiana Rizki, dari Wahyu Muhammad. Ini yang hadir 2 orang ya. Coba perhatikan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang biasa terjadi pada pelaksanaan salat Jumat.
Pertemuan kali ini ada hubungannya dengan materi yang minggu yang lalu, yaitu pertemuan kedua, ini pertemuan ketiga. Sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan salat Jumat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian salat Jumat, dasar hukum salat Jumat, syarat sah mendirikan salat Jumat, lalu syarat sah Jumat, lalu sunnah-sunnah yang termasuk dalam pelaksanaan salat Jumat. Ini sudah dibahas minggu lalu. Sekarang kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan. Berarti ini dalam lembar kerja siswa sudah diberitahu pada minggu yang lalu. Berarti ini harus dibagi per kelompok. Berarti pada pertemuan sekarang sudah dibagi per kelompok. Dimana ini ada beberapa kelompok. Dibagi berapa kelompok ini? Kelas ini 4 kelompok. Nanti akan dibagi lembar kerja per kelompok. Itu ada nanti pertanyaan, silahkan jawab sesuai diskusi kamu setiap kelompok ya. Jadi tujuan pembelajaran dalam pelaksanaan salat Jumat itu di mana kita akan mengetahui tentang tentang salat Jumat secara keseluruhan ya. Jadi pengertiannya, dasar hukum, lalu syarat mendirikan, syarat sah mendirikan salat Jumat, syarat sah salat Jumat sudah dijelaskan pada minggu yang lalu. Lalu berikutnya manfaatnya dari pembelajaran ini adalah ada ketika khutbah sedang berlangsung, yaitu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Lalu syarat khutbah, sunnah khutbah, apa saja yang termasuk itu nanti akan menjelaskan. Jadi sekarang kita akan bagi per kelompok lembar kerja supaya membahas tentang permasalahan yang terjadi. Jadi kemudian sudah ada beberapa ada 4 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 1. Kelompok 2 ini silakan baca. Terlebih dahulu baca pertanyaan. Silakan sesuai pemahaman kamu. Jadi pertanyaannya jawab. Salah satu pertanyaannya itu adalah bagaimana hukum tertidur saat khutbah Jumat? Apakah membatalkan wudu? Kalau misalkan batal, silahkan jelaskan ya. Lalu apakah tindakan tersebut membuat salat Jumat tidak sah? Kalau sah, silahkan jelaskan. Kalau tidak, silahkan jelaskan. Silakan.
Karena waktu yang diberikan untuk berdiskusi berkelompok cukup. Sebelum mempresentasikan per kelompok, Bapak akan jelaskan dulu ini apa permasalahan yang akan dibahas ini, yang akan dibahas. Pertama, kewajiban salat Jumat sangat terang sekali disampaikan dalam beberapa argumentasi. Perhatikan ke depan ini tentang ini. Dalam ayat Al-Quran, hadis Nabi dan satu para ulama telah banyak menyinggungnya. Demikian pula dengan ancaman orang yang meninggalkannya dalam sebuah hadis menyatakan bahwa orang yang meninggalkan selama salat Jumat 3 kali Allah membukakan hatinya. Lalu mendengarkan khutbah merupakan salah satu rukun dalam pelaksanaan salat Jumat. Namun tidak dipungkiri bahwa berdiam diri mendengarkan pembicaraan khatib sering menimbulkan rasa kantuk, bahkan sebagian jemaah sampai tidak sengaja tertidur. Bahkan karena tidak ingin tertidur, banyak jemaah yang memilih mengobrol dan memilih untuk bermain HP. Lantas bagaimana hukum tertidur saat khutbah Jumat? Apakah membatalkan wudhu? Jelaskan. Pertanyaan kedua, apakah tindakan tersebut membuat sholat Jumatnya tidak sah? Kalau sah, jawabannya. Kalau tidak, jelaskan bebas ya. Lalu yang terakhir, solusi apa yang dapat dilakukan untuk menghindari tindakan tersebut ketika menjadi jamaah sholat Jumat? Kita akan presentasi setiap berkelompok. Kalau mengacu pada pernyataan yang pertama, ini. Bagaimana hukum tertidur saat khutbah Jumat? Apakah membatalkan wudhu? Atau jelaskan. Silakan kelompok 1 perwakilan siapa yang membacakan hasilnya ya. Silakan sambil berdiri. Gimana hasilnya? Pertanyaan yang pertama. Baca dulu pertanyaannya. Dibaca dulu pertanyaannya. Dibaca dulu. Lantas bagaimana membatalkan wudhu saat khutbah Jumat? Apakah membatalkan wudhu? Jelaskan. Jawabannya apa? Kira-kira menurut kelompok 1? Tidak, karena tidurnya dengan betul, tetapi gangguan kesemutan jangan dilakukan karena tidak ada manfaatnya. Oh iya. Terus lalu pertanyaan yang kedua. Apa? Pertanyaan kedua coba. Tindakan tersebut membuat manfaatnya tidak sah. Jelaskan. Jawabannya apa? Tetap sah, tetapi tidak sempurna karena banyak hal-hal yang semestinya dikerjakan hanya tidur menjadi perlewatan. Terus yang berikutnya pertanyaan ketiga, apa kira-kira solusi dari permasalahan ini? Solusi apa yang dapat dilakukan? Jawab baca dulu pertanyaannya. Solusi apa? Terakhir? Solusi apa? Yang terakhir? Solusi apa yang dapat dilakukan untuk menghindari tindakan tersebut itu kan menjadi jemaah sholat Jumat. Apa kira-kira solusinya? Menambah keimanan dan ketakwaan. Oh iya, bagus. Ini sudah jelaskan presentasi daripada kelompok pertama. Lalu kita lanjut ya pada kelompok yang kedua, silakan. Siapa yang akan menjadi jubir? Silakan berdiri. Apa? Baca dulu pertanyaannya gimana? Lantas bagaimana hukum tertidur saat sholat Jumat? Apakah membatalkan wudhu? Jelaskan. Jawabannya apa? Kira-kira? Menurut kelompok kami, tertidur ketika khutbah tidak membatalkan wudhu asal ketika tertidur harus sambil duduk dengan sampai bagian bawah terangkat sehingga ditakdirkan tidak saat kita tertidur sengaja. Oh iya, terus? Oh bagus. Lalu pertanyaan yang kedua, Apakah tindakan tersebut membuat sholat Jumatnya tidak sah? Jawabannya gimana? Menurut kelompok kami, sholat Jumatnya tidak sah karena itu mengurangi pahala. Bagus. Solusinya kira-kira apa solusinya? Terakhir. Solusi apa yang dapat dilakukan untuk menghindari tindakan tersebut ketika menjadi jamaah sholat Jumat? Apa kira-kira? Kita harus mandi karena mandi membuat badan tidak segar dan tidak ngantuk. Bisa. Lanjut kelompok 3. Apa yang presentasikan? Silakan. Suruh bicaranya berdiri. Kalau silakan bacakan. Gimana? Pertanyaan pertama. Lantas bagaimana hukum tertidur saat khutbah Jumat? Ya. Apakah membatalkan wudhu? Jelaskan. Ya, gimana jawabannya? Pak, silakan. Akan batal karena tidak akan mendengarkan khutbah dan akan tidak mengetahui isi khutbah sehingga akan membatalkan wudhunya. Terus pertanyaan kedua, silakan bacakan dulu pertanyaan. Apakah tindakan tersebut membuat sholat Jumatnya
Tidak sah, jelaskan. Pak, kita jawabannya. Tidak sah dikarenakan tidak mendengarkan khutbah dan ditambah wudunya batal sehingga tidak akan sah. Lalu kira-kira solusinya apa? Solusi apa yang dapat dilakukan untuk menghindari tindakan tersebut ketika menjadi jamaah sholat Jumat? Bertakwa dan menambah ilmu. Ya, bisa, betul. Silakan persilahkan kelompok yang keempat. Lantas bagaimana tidur saat khutbah Jumat apakah membatalkan wudhu? Jelaskan jika tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudhunya. Ya, bagus. Lalu pertanyaan yang kedua, silakan. Apakah tindakan tersebut membuat sholat Jumatnya tidak sah? Jika tidur dalam keadaan duduk sahkan sholat Jumatnya. Ya, terus. Lalu pertanyaan ketiga. Solusi apa yang dapat dilakukan untuk menghindari tindakan tersebut jika menjadi jamaah sholat Jumat? Jangan tidur terlalu malam, penting ngantuk di siang hari, jadi menyebabkan ngantuk sedang melaksanakan sholat Jumatnya. Bagus, sudah ya. Jadi coba perhatikan. Kita sudah mempersatukan setiap kelompok dengan jawaban yang beragam, dengan solusi yang beragam. Itu sudah cukup bagus ya. Berarti diskusinya hidup dan bermacam-macam pendapat yang bisa dimengerti, paham sesuai dengan kemampuannya. Dari hasil persentase per kelompok, Bapak apresiasi jawabannya cukup beragam dan cukup bagus. Akan tetapi kita harus membuat suatu kesimpulan bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi pada setiap pertemuan sholat Jumat itu ya bermacam-macam. Ada yang mengantuk, ada yang ngobrol, ada yang main HP ya, terus bermacam-macam. Jadi gini, penjelasannya ada dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi begini hadisnya. Paman lagha fala jum'atalah angsitu wasma'u. Artinya begini, ketika khatib sedang berkhutbah, angsitu wasma'u, perhatikan dan dengarkan. Paman lagha fala jum'atalah. Tetapi barang siapa yang tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatib, maka itu adalah Jumatnya sia-sia. Apa maksudnya sia-sia? Jumatnya mungkin dari segi kajian fikih ada yang sah, ada yang tidak, itu beragam, bermacam-macam. Tetapi kalau menurut hadis yang tadi, sia-sia ini maksudnya Jumatnya mungkin yang tidurnya sampai duduk mungkin sah karena duduknya ada yang menjawab karena tidak sampai berbalik, itu juga secara fikih bisa, tetapi tidak akan mendapatkan pahala. Nah ini berarti solusinya adalah hal-hal yang harus dihindari yang sekira-kiranya bisa mengurangi pahala sholat Jumat itu harus dihindari. Seperti tidur, ngobrol, apalagi ngobrol jawabannya jelas tidak sah, ya. Jadi itu hal itu. Jadi solusinya itu kita harus menambah ada yang menjawab salah satu keimanan kita dan ketakwaan sesuai hadis Nabi, ya. Itu solusi. Jadi pertama kesimpulannya hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan salat Jumat harus dihindari, seperti ngobrol, tidur, apalagi main HP itu. Kenapa? Karena itu bisa mengurangi arus Jumatnya menjadi sia-sia. Cuma Jumatnya sah tetapi tidak ada pahala. Lalu solusinya adalah harus menambah keimanan dan ketakwaan karena sesuai petunjuk
Nabi. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua dalam pembelajaran ini, sehingga menjadi wawasan pengetahuan tentang sholat Jumat kita menjadi bertambah, dan keimanan dan ketakwaan kita selalu bertambah dengan ada pembelajaran seperti ini. Mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.